itu. Politik adalah politik. Kan politik itu adalah seni mencapai kekuasaan. Ya. Tapi kalau dengan dicari dengan menjelekkan orang, menjelekkan calon itu saya kira nggak dewasa. Mau saya juga ngikutin mau dengan siapa wali kotanya, kecuali wali sepuh doang yang nggak ngikutin. Tapi kesini kan saya ikut tahu. Bagaimana sih di pemerintahan yang baik tuh? Pemerintahan yang baik tuh ya artinya pemerintahan yang diterima oleh masyarakat. Program tuh relatif karena setiap pemimpin tuh punya program-program tersendiri. Ada yang memang programnya banyaknya di infrastruktur, ada yang juga di infrastruktur plus SDM. Kan itu soal janji politik. Jadi saya tidak pernah menyalahkan kok. Yang dulu bagus, ya kan? Karena kita dibuka jalannya di berbagai kota Cilegon. Betul. Yang setengah, yang lanjutnya bagus. Yang lanjut bagus, yang sekarang bagus ya karena ada program yang dilanjutkan. Maksudnya ada program yang dulu tidak mungkin terpikirkan. Saya akui soal program contohnya Pak Ji? Full sarjana kan nggak ada dulu. Jadi menurut saya dalam bahasa agamanya tuh fastabiqul khairat. Saya kira dari pemimpin Cilegon dari dahulu sampai sekarang tuh niatnya pasti itu berbuat kebaikan lewat jalur politik, karena dengan jalur politik itu bisa menolong orang banyak, dengan tanda tangannya itu bisa menolong banyak, ya kan? Betul. Sekali lagi kita harus melihat dengan pemikiran yang seni. Kalau bagi saya ya kalau ada soal-soal misalnya berbeda pandangan dalam hal menerjemahkan pembangunan itu kan, itulah hiasannya begitu. Ya alhamdulillah ada jalan. Ya semua itu Allah yang mengatur. Ya Pak Haldi masuk di Indra. Ya saya sebagai orang lama ya alhamdulillah memang ketentuan begitu. Mengapain kita mesti tolak-tolak? Ya kita yang berpolitik ya begitu. Betul. Apakah saya masa sebagai ya saya biasa aja Iqbal. Udah ikhlas saja segala-gala itu, insya Allah ada jalannya begitu. Betul. Ya, gitu. Siapa tahu usul bagaimana cara lembaran kerja serta produksi itu ya masih apa? Masih bisa tanggung jawab untuk begitu. Iyalah wong saya yang bikin dan itu susah bikinnya. Orang lain misal sistem itu ya nelusuri produk tuh bagaimana kalau nggak mengerti? Ya kan termasuk siapa yang buat itu ketahuan. Oh ini terjadi dikomplain oleh marketing, oleh customer itu. Tinggal lihat aja name tag-nya. Di situ dibuat oleh Iqbal hari Selasa. Shiftnya shift 3 nih, shift malam nih. Siapa kepala regunya ada di situ. Tinggal ngeling-ngeling aja. Kalau misalnya tanggal hari H, tanggal sekian itu, shift 3-nya siapa? Ketahuan Iqbal, misalnya gitu. Ketahuan. Tadi fungsinya sistem kontrol manajemen untuk itu. Jadi dalam rangka memuaskan pelanggan namanya. Asus 9000 itu dalam rangka memuaskan pelanggan. Setiap pelanggan itu adalah raja. Kalau itu ya harus kita dikonsep dalam lembaran kerja. Jadi tidak bisa ngelak, nggak bisa nyalain si Fulan. Ini mendapatnya si Iqbal, Pak itu tuh ada name tag-nya hari ini tanggal itu kepala regunya si Iqbal. Bukan situ ya, bukan Pak, jelas. Itu dari telusuran namanya traceability, penelusuran. Begitu Pak. Kayak sistem intelijen gitu Pak Ji. Ya, kalau intelijen kan tidak terdeteksi, tidak terlihat begitu. Ini terlihat. Soalnya setiap kegiatan produksi itu dicatat. Produksi ini dibuat oleh ini, shift ini, tanggal ini. Nanti ke produk berikutnya juga begitu lagi. Sampai dengan produk akhirnya ya begitu lagi. Sampai di packingnya begitu lagi. Packing akhirnya ada namanya tuh labelnya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi komplain oleh customer, maka bisa nggak usah ini, dilihat aja. Udah dilihat name tag akhir itu udah bisa ketelusur. Dari ini nih. Ini yang di lain grupnya grup ini nih. Terus sampai dari permulaan. Gitu. Iya. Wah, itu ilmu yang mahal tuh Pak Ji kayaknya ya. Ya memang kalau teknik industri itu begitu. Teknik industri itu memang tidak semua dipelajari. Betul. Tapi dikit-dikit. Orang marketing ya dipelajari. Setahu saya dulu.
termasuk maintenance aja itu dipelajari ilmu dasarnya. Oh, dasarnya. Ilmu logistiknya sebagai dari itu dipelajari. Memang ada ilmu forecasting namanya, itu untuk meramal itu berdasarkan data-data sebelumnya. Jadi forecasting itu patokannya di planning produk itu dengan forecasting. Kalau ada data misalnya 10 tahun, N-nya 10 tahun, atau X-nya X10 itu sekian, di rata-rata sekian, maka tahun ke-11 itu bisa direncanakan, ini sekian. Itu ada ilmunya. Jadi kelihatan misalnya, saya perlu data 10 tahun, maka tahun ke-11 itu perencanaan produksinya itu sekian. Melihat tren gitu loh. Ke-12-nya sekian, itu ada ilmu. Namanya forecasting, ilmu peramalan. Dan dasarnya ada tetap ada statistik, matematik, begitu ya. Ya begitu, termasuk juga itu ya begitu Bang. Kalau saya sekarang di politisi sangat nyambung, karena bicaranya harus taktis, strategis gitu loh, ya kan? jadi ilmu teknik industri itu kepake banget di politik dalam ya? teori politik sangat, karena bicara planning, bagaimana konsolidasi, betul. Kan rumusnya manajemen itu planning, POEK namanya, ya, organizing, actuating, and controlling. Bagaimana merencanakan, bagaimana organisasi, para politik kan organisasi. Betul. Actuating, bagaimana cara menggerakkan, realisasi seperti apa, dan controlling, bagaimana cara mengevaluasi. Kan manajemen kan begitu. POEK namanya, bukan POEK bahasa Sunda, POEK bahasa Sunda gelap. Tapi ini P adalah planning, bagaimana merencanakan. Kita di partai tentu ada strategi-strategi. Bagaimana cara pengorganisasinya, kan ada struktur-struktur partai. Siapa yang harus digerakkan, ini organisasi mana. Ini ketemu siapa, ini ketemu siapa. Itu kan actuating, harus digerakkan. Dan pada akhirnya apa kalau ada kekurangan, bagaimana kontrol ini. Di teori-teori itu sebenarnya sangat, ya kita sebenarnya nyambung-nyambung saja. Di politik kan saya tidak belajar politik, tapi ya dalam kegiatan politik itu ya tetap ilmunya manajemen politik, betul. Jadi expertnya Pak Haji itu udah kepake di situ ya. Tadi tinggal beda tema aja Pak Haji kan? Iya, makanya kita bukan politik enjoy aja. Enggak ngelihat saya kan gini kan. Kamu lihat saya seperti saya kan bisa aja. Tapi cara mengorganisasi bukan, jangan tanya-tanya saya, itu urusan saya. Memang gerakan orang gimana itu urusan saya. Pak Haji, soal politik nih Pak Haji. Ini melihat ya menjelang pilkada inilah, Pak Haji itu gimana melihat situasi Cilegon ini? Mungkin ada hitung-hitungan Pak Haji atau analisa Pak Haji di masa pemerintahan sekarang, atau mungkin Pak Haji melihat sebagai wakil rakyat, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintahan, kemudian menjelang pilkada ini apa yang ingin Pak Haji katakan begitu, analisa Pak Haji segala macam itu Pak Haji? Ya kalau saya sebagai anggota DPR dan saya pengusung salah satu calon, ya saya kira pertama memang pilkada ini kan proses demokrasi, di mana kita harus berdemokrasi. Saya kira ya siapapun yang mencalonkan diri berarti saya anggap itu orang yang terbaik. Bagaimana memikirkan Cilegon ini untuk masa depan. Persoalan di situ ada kekuasaan, memang iya. Karena yang namanya pilkada, pileg, pilpres itu adalah merebut kekuasaan secara konstitusional. Betul. Lalu KPU yang telah menentukan sebagai kepala negara. Ya tentu saya berharap di Cilegon ya harus kondusif lah kira-kira. Karena yang nyalon juga gak ada orang lain kan, kecuali satu misalnya kalau bisa nyalon kan berarti kan ya anggota dewan terpilih yang langsung lah. Ya, kalau misalnya Pak Heldi dengan Pak Alawi, ya Pak Heldi kan tiap hari dengan kita. Pak Ketua, Pak Isodang Bu, ya sama tiap hari. Sama-sama teman yang ya sudah tahu lah. Ya. Soal kemenangan prediksi ya kita memang ini kan, kalau prediksi sih ya harapannya ya tentu saya kembali memenangkan konstelasi demokrasi ini. Ya, karena program-program kita kan ya sudah cukup luar biasa lah saya kira. Cukup yang ini ya, walaupun pada akhirnya ya ditentukan terserah keputusan masyarakat. Betul. Tapi saya sebagai yang mengusungnya tentu saya juga kerja-kerja partai. Tadi itu yang saya katakan, bagaimana mengorganisasi seluruh struktur partai. Samping itu ya saya juga punya calon pimpinan saya sendiri di provinsi. Ya Pak Andra, ya saya juga sama harus bagaimana di Cilegon ini beramai-ramai bisa mencoblos Pak Andra. Jadi ya bagi saya ini adalah pesta demokrasi 5 tahunan
yang kalau dipelajari secara khusus kan memang kita bukan sama orang, minimal teman-teman kita semua. Ya. Dalam Pilpres kan kita bersama-sama. Betul. Dalam ke Indonesia Maju, Koalisi Maju ya. Ya. Ya kan? Ya. Tapi namanya demokrasi ketika kita pilkada yang dulu tidak berada di KIM juga bergabung. Betul. Ya itulah kehendak masyarakat. Saya kira saya harus melihat ini adalah sebagai sebuah pesta demokrasi 5 tahunan. Bagi saya dan masyarakat himbauannya ya monggo pilihan ini jelas mana yang programnya baik untuk membangun Banten dan tentu masyarakat Kota Cilegon. Lah ya monggo. Kita nggak usah misalnya kita paling wah, kita tidak usah paling ini. Saya tahu lah. Kalau terlalu sombong, kadang-kadang terjungkil sendiri gitu ya, terjungkal sendiri kan. Banyak contohnya kan. Betul, Pak Haji. Firaun aja dilelepin sama Tuhan kalau sombong. Apalagi kita belum apa-apa. Sebab kita ini, saya menyadari bahwa konstelasi politik itu kan ditentukan oleh DPP masing-masing. Ya. Itu harus paham di situ. Ya kita nggak usah hebat-hebat dulu lah. Belum ada bukti, belum ada ini kan begitu. Nanti kan yang menentukan DPP masing-masing. Si Fulan direkomendasi DPP disimpulkan kayak kita berjalan aja apa adanya ya tentu dengan terstruktur lah. Ya. Tapi kalau kita belum apa-apa juga megar-megar kayak jago lambe begitu ya, akhirnya kan ngelepak sendiri gitu. Dan saya melihat jangan seperti itu. Politik adalah politik. Kan politik itu adalah seni mencapai kekuasaan. Tapi kalau dengan dicari dengan menjelekkan orang, menjelekkan calon itu saya kira nggak dewasa. Mau saya juga ngikutin mau dengan siapa wali kotanya, kecuali wali sepuh doang yang nggak ngikutin. Tapi kesini kan saya ikut tahu. Bagaimana sih di pemerintahan yang baik tuh? Pemerintahan yang baik tuh ya artinya pemerintahan yang diterima oleh masyarakat. Program tuh relatif karena setiap pemimpin tuh punya program-program tersendiri. Ada yang memang programnya banyaknya di infrastruktur, ada yang juga di infrastruktur plus SDM, kan itu soal janji politik. Jadi saya tidak pernah menyalahkan kok. Yang dulu bagus, ya kan? Karena kita dibuka jalannya di berbagai kota Cilegon. Betul. Yang lanjutnya bagus. Yang lanjut bagus, yang sekarang bagus ya karena ada program yang dilanjutkan. Maksudnya ada program yang dulu tidak mungkin terpikirkan. Ya. Saya akui soal program contohnya Pak Haji? Full sarjana kan nggak ada dulu. Iya. Kayak ditolong juga masyarakat kita. Betul. Emang nggak baik gimana? Terus misalnya sekarang ada penambahan sekolah. Memang kenyataannya sekolah negeri itu kurang SMP mah. Di Cilegon itu ya? Iya, dulu mungkin tidak sempat terpikirkan disempurnakan. Ya, jadi saya melihatnya pemimpin itu memang harus memperbaiki kekurangan sebelumnya dengan catatan tidak saling menjelekkan. Kok ini ya begitu. Ya. Itu adalah pemimpin yang sebenarnya. Ya udahlah. Namanya dipilih itu punya janji politik tersendiri. Betul. Gitu kan? Dan itu wajib diwujudkan begitu. Lah iya, itu harus di RPJM. Iya. D-nya harus itu itu kan udah diparipurnakan. Janji politik diparipurnakan, diterjemahkan dari RPJMD 5 tahunan, diterjemahkan di RKPD. Ya semua itu tata dasarnya adalah dari janji politik yang diberikan oleh dinas masing-masingnya diterjemahkan tuh. Ya. Janji visi ini terjemahnya ini visi kan gitu. Dituangkan dalam RPJMD gitu kan, dong. Dituangkan dalam tahunan, setiap tahun diterjemahkan tuh. Visi ini turunannya itu sebenarnya ini kan gitu. Kalau ada kekurangan, mana ada yang sempurna manusia. Itu ya. Yang penting kita mengkritik oke. Saya juga tukang kritik. Iya. Ya? Saya gitu, Bang. Siap, Pak Haji. Pak Haji, satu lagi dong, Pak Haji. Soal itulah apa? Ya, 10 lagi juga nggak apa-apa. 10 lagi nggak apa-apa ya? Oke, berarti panjang nih, harus panjang nih sebenarnya ini. Ya, silakan aja lah. Selagi saya bisa, saya jawab. Kalau Pak Haji, minta pandangan Pak Haji soal ya Cilegon hari ini lah. Cilegon sekarang udah 10 tahun lebih kan Pak Haji ya? Iya. Kan Cilegon 10 udah sewarsa lebih kan Cilegon itu. Maksudnya pandangan Pak Haji ini sebagai putra daerah di Cilegon, kemudian 2 periode di legislatif, sekarang naik di legislatif di provinsi begitu kan. Pandangan Pak Haji soal Cilegon ini apa? Misalnya
kekurangannya apa, kemudian apa yang harus dibenahi, dan memang apa di bidang apa yang perlu ditambal gitu, terkait dengan kebijakan mungkin atau apalah gitu Pak Haji. Ya, saya kira tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh pemimpin terdahulu, saya kira memang setiap pemimpin itu pasti ada kekurangan. Betul. Nggak ada yang mungkin lebih semua. Ada yang memang berani, sangat berani, ada yang memang ke program yang lain. Maksud saya seperti ini. Dari seluruh pemimpin kita semuanya baik. Ingat itu, saya tidak pernah menang untuk biar saya tidak mau menjelekkan pemimpin-pemimpin. Kalau ada kekurangan, ya pasti ada. Ya. Termasuk misalnya dengan wali kota kita, ya pasti aja ada kekurangannya. Kalau kekurangan itu kan yang paling ideal menyebutkan berarti yang sering mengkritik gitu. Ya kan? Oh, kekurangannya si Anu. Intinya saya ingin sebenarnya saya mengikuti beberapa wali kota dan wakil wali kota ini, dan saya juga berkutik sering di badan anggaran. Semua itu kan bicara bagaimana membangun kota Cilegon yang baik. Hari ini memang infrastruktur sudah dibuka dengan pendahulu-pendahulu kita. Mungkin saat ini kan bagaimana meningkatkan SDM. Ya. Kan sebenarnya itu kalau kita lihat secara itu sangat saling memerlukan. Perlu infrastruktur, perlu juga pendidikan. Betul. Karena pendidikan itu tidak seperti infrastruktur. Infrastruktur dikerjakan hari langsung ini jadi. Ya. Kalau bicara SDM, bagaimana merubah mental itu kan agak lama. Betul. Dengan pendidikan full sarjana ini, 1, IPM kita naik. 2, ada rasa kebanggaan punya ilmu yang tinggi tidak seperti orang tuanya. Iya. Gitu kan ya. Terus misalnya soal kesehatan, dulu harus diakui, dulu juga bagus. Betul. Sekarang karena bagaimana menerjemahkan Undang-Undang 23 tentang kebutuhan dasar, kan pada level pendidikan dan kesehatan. Kesehatan sudah diterjemahkan dengan UHC-nya, dengan BPJS-nya. Itu sudah diterjemahkan. Dulu ya belum. Apakah dulu salah? Enggak. Kecuma ini ketemu gitu loh. Iya. Dan ini ketemu bisa mempermudah masyarakat. Tinggal masyarakatnya saja itu mah. Gitu ya. Soal tadi pendidikan. Kan tidak ketemu dulu bagaimana perguruan tinggi yang notabene adalah urusannya dikti kan. Iya. Tapi karena ini memberikan hibah, itu adalah namanya juga menyumbang masyarakat, masyarakatnya supaya naik levelnya, tidak SMA saja. Iya, kuliah tapi gitu ya. Kuliah. Begitu kan? Dan ini kan diperbolehkan karena membantu masyarakat. Jadi menurut saya dalam bahasa agamanya tuh fastabiqul khairat. Saya kira dari pemimpin Cilegon dari dahulu sampai sekarang tuh niatnya pasti itu berbuat kebaikan lewat jalur politik, karena dengan jalur politik itu bisa menolong orang banyak, dengan tanda tangannya itu bisa menolong banyak. Ya kan? Betul. Sekali lagi kita harus melihat dengan pemikiran yang jernih. Kalau bagi saya, ya kalau ada soal-soal misalnya berbeda pandangan dalam hal menerjemahkan pembangunan itu kan, itulah hiasannya begitu. Jadi kalau tidak begitu kan, lempeng-lempeng saja, takut nabrak doang gitu. Tapi kalau ada yang berbicara itu, tapi juga harus diakui pemerintah sekarang ini, karena memang jalurnya memang di bermula beliau menyebutnya seorang sales. Jadi memang bawahnya tuh bagaimana Cilegon ini yang dulu misalnya belum agak terkenal. Walaupun dulu kan Cilegon tuh terkenalnya Krakatau Steelnya. Iya kan? Meraknya. Pelabuhan itu. Sekarang dari sisi pemerintahannya juga sudah mulai terkenal. Kan itu kan seimbang. Jadi jangan soal industrinya saja, jangan soal ini, tapi soal pemerintahnya. Tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahannya. Terlepas itu penghargaannya dalam tanda kutip, saya tidak mengetahui itu. Tapi yang jelas, ya kan, masa sih semua mengatakan ABC tentang penghargaan, kan juga ada karena saya itu tahu. Dapat salah satu penghargaan itu akibat misalnya ada inovasi yang memang ini belum ditemukan di daerah lain. Tapi gitu, jadi dulu terkenal Krakatau Steelnya. Krakatau Steel kan sudah mulai oleng. Ya karena sudah oleng gitu. Masa memang iya begitu kan, kenyataannya begitu. Sekarang dari sisi tata kelola ya dikenalkan.
Iya. Banyak menteri-menteri yang mau, ya itu mah beda gaya dikit doang gitu Iya. tuh. Tapi maksudnya memperkenalkan Kota Cilegon dalam konteks global di Indonesia. Saya kira itulah saya berpandangan semua pemimpin Cilegon itu orang yang memang berjiwa bagaimana membangun Kota Cilegon. Kurangnya ditutupi, gitu kan ya? Ya. Ditutupi kan yang dapat nama baik itu kan ya bukan ansih wali kotanya saya kira. Iya. Tapi nama baik itu ada pada kata Kota Cilegon. Kota Cilegon. Masyarakat Cilegon. Secara global gitu. Ya Pak. itu saya melihatnya itu, makanya saya clear aja nggak ada apa-apa. apa kita gitu. Asik-asik aja Pak. Ya asik-asik aja lah. Emang saya nggak tahu memang begitu harusnya. Iya. Soal ada klaim, yang namanya ngeklaim. Biasa lah, Pak Ji. Kamu tuh bisa ngeklaim ke saya, Pak Hasbi itu begitu. Ngeklaim namanya. Iya. Belum tentu saya apa yang diucapkan oleh Saudara Iqbal. Betul. Di dalam ilmu perpolitikan tuh klaim-klaiman itu biasa. Wah didengerin aja, yang penting menjalankan tugas. Ya kan gitu kan? Betul. Jadi saya bilang saya dekat sama Pak Haji, bisa aja kan saya klaim kan. Ya, tapi bisa Pak Haji kan aja. belum tentu Belum dekat tentu sama saya saya gitu itu kan. dekat dengan Iqbal. Iya. Tapi alhamdulillah Iqbal tuh dekat dengan saya. Oh, gitu. Jadi itu mah bukan klaim, kenyataan kalau gitu. Itu mah soalnya itu bukan politik. Iya. Tapi mengklaim program ini salah, program ini benar, itu kan namanya klaim. Betul. Belum tentu yang programnya benar itu ya benar. Belum tentu program itu yang salah itu salah. Betul. Iya. Lihat bagaimana kita lihat sisinya aja. Siapa tahu yang program salah ini lebih benar. dirasakan gitu sama masyarakat. Oh, memang nolong masyarakat, kenyataannya banyak yang dicontoh dengan calon-calon, itu artinya mengakui. Iya. Kan membuat kopi yang hebat itu, apa yang pembuat kopi yang hebat itu belum tentu dirasakan enak walaupun kamu tuh hebat. Betul. Membuat kopi. Tapi kata saya yang sudah merasakan, oh Pak Iqbal, kalau ditambahin ini itu akan lebih Jos. mantap. Nah itu program kita kan begitu. Iya. Saudaraku ya, gitu ya. Iya, saudaraku. Ini udah mulai itu cair. Pak Haji, tapi Pak Haji, ini Pak Haji, selain Kota Cilegon tadi, saya coba bicara. Pak Haji itu kenapa mau naik ke provinsi? Kenapa nggak lanjut 3 periode lagi di Cilegon gitu, ngawal? Ya mungkin ada yang dikawal di Cilegon gitu Pak Haji. Pak, makasih. Saya ini orang yang taktim dengan keluarga pertamanya. Oh. Jadi saya dalam berkeluarga khususnya dengan almarhum kakak saya itu kayak bukan kakak adik, kayak teman begitu. Saking lengketnya ya? Lengketnya kemana-mana. Ya bermula sebenarnya karena kakak saya sakit waktu itu, sebelum meninggal berwasiat kepada saya. Oh. Manggil saya, berinang air mata, saya beliin air mata. Ya kalimatnya kurang lebih begini, Hasbi, kakang sudah tidak kuat. Ya kamu periode ke depan ke provinsi. Oh. Nanti keponakanmu, anak kakak saya itu biar mengganti yang di sini. Ya saya jawab, lah iya sih Kang kalau begitu. Tanpa saya dulu izin kepada pimpinan almarhum Pak Desmu, belum izin, iya aja. Tapi akhirnya alhamdulillah diberi izin, ya saya bisa mencalonkan diri. Itu sebabnya saya itu diwasiat. Diberi wasiat oleh almarhum kakak saya untuk nyalon provinsi, bukan mau gagah-gagahan, bukan. Karena saya ini ya memang di samping sudah 2 periode begitu ya, betul. di tahun ini ya, karena saya diwasiati dan saya takdim sama kakak saya. Saya juga ngebayangkan gak punya uang, gak punya apa juga, iya aja saking nurutnya. Jadi saya itu menjalankan amanat pertamanya, disuruh melanjutkan mendiang kakak saya, ya mudah-mudahan bisa. Ya alhamdulillah, walau di PAW dengan kakak saya mendiang di PAW dengan Ibu Ida sebagai pemenang selanjutnya, lah ya saya mencalonkan diri seperti biasa. Ya alhamdulillah. Kalau dari sisi mungkin kamu bisa lihat saya itu kan, saya bukan pemilik perusahaan, betul, Pak Haji. Saya bukan kontraktor. Kamu kan bisa lihat setiap hari kan dengan kamu. Tapi ya Allah punya cerita lain. Betul. Yang penting kita berikhtiar. Alhamdulillah berkat doa kamu, teman-teman, orang tua, utamanya guru, dan teman-teman yang masyarakat nyoblos begitu tuh. Itulah kenapa saya sekarang alhamdulillah terpilih di provinsi. Ya itu. Jelas saya wasiat saja gitu. Berarti berangkat dari wasiat itu, ya Pak Haji nating tulus gitu ya, yang nggak mikir apa-apa lah ya. Saya tuh nggak ngerti apa-apa. Mau di Kota Cilegon juga, ya ini gitu ya.
Ya alhamdulillah ada jalan. Ya semua itu Allah yang mengatur. Ya Pak Haldi masuk di Indra, Ya. gitu. Ya saya sebagai orang lama ya alhamdulillah memang ketentuan begitu. Mengapain kita mesti tolak-tolak? Iya. Ya kita yang berpolitik ya begitu. Betul. Apakah saya masa sebagai ya saya sih biasa aja Iqbal. Udah ikhlas saja segala-gala itu, Iya. insya Allah ada jalannya begitu. Betul. Ya, Gitu. siapa tahu nanti habis Pak Heldi misalnya 2 Lah, ya. periode Pak Haji yang itu kan Lah, nggak ya. tahu kita Pak Haji ya. Amin saja dulu. Iya, saya doakan itu Pak Haji. Lah amin, bagus itu mendoakan yang baik itu saya aminkan. Oh namanya juga doa. Siapa tuh di sisi doa itu ada. Doa kabarnya kan tidak tahu. Iya. Yang penting kita sehat badannya dan umurnya dipanjang. Saya kira gitu. Siap Pak Haji. Iqbal. Ini terima kasih Pak Haji sudah berbagi cerita, pengalaman, latar belakang dan segala macam soal pemikiran-pemikiran Pak Haji tadi. Ini semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana dengan Pak Haji Hasbi Siddiq ini memang yang luar biasa. Berangkat dari keluarga yang biasa, sekarang punya banyak kebermanfaatan terhadap masyarakat luas. Pak Haji, saya terima kasih Sama-sama. sudah diterima, diajak ngobrol, kemudian lama-lama ngobrolnya ini saya terima kasih dan teman-teman juga terima kasih. Pak Haji mungkin satu pesan lagi untuk mungkin ya masyarakat luas terkait proses kehidupan mungkin gitu Pak Haji, proses hidup, proses menjalani kehidupan biar nggak pesimis lah, karena hari ini kan udah mulai ekonomi makin sulit misalnya segala macam. Tips dari Pak Haji apa Pak Haji? Ya kalau saya karena memang dipelajari agama oleh orang tua bahwa semua kehidupan kan sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Tugas manusia itu adalah berikhtiar. Ya. Maka selagi itu kata Al-Qur'annya fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Jika kamu telah selesai melaksanakan salat, fantasiru, bertebarlah di muka bumi. Istilahnya berikhtiar. Percayakan kepada Allah. Semua itu sudah diatur dan saya kira jangan kita berputus asa. Karena dengan ikhtiar itu jalan akan terbuka. Memang ikhtiar itu tidak semudah yang kita ucapkan. Ya. Tapi berdasarkan pengalaman, orang sukses itu nggak ada orang yang senang-senang dulu kebanyakannya. Oh. Kecuali memang lahir dari orang yang sudah berada. Betul. Orang kayak saya, kayak mungkin Iqbal dan Iya, teman-teman betul. ini juga mungkin kan ada proses. Kita harus sabar banyaknya. Dalam kondisi saat ini, ya itu harus sabar. Mungkin Allah belum menentukan tentang kebaikan pada kita. Tapi kata Allah yang tugas kita adalah untuk berikhtiar. Dan jangan lupa sebagai orang beragama ya tentu harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah mungkin prinsip kehidupan. Saya tidak pernah niku-niku. Saya memang diajari oleh orang tua itu yang memang apa adanya. Makanya kan mungkin kamu melihat saya itu tidak menggebukai orang-orang, kita biasa-biasa. Karena sesuatu itu sudah ada ukurannya, sudah ditakdirkan oleh Subhanahu wa taala. Saya kira gitu. Siap. Ya. Terima kasih Pak Haji Hasbi atas berbagi pengalaman dan cerita hidupnya. Mungkin nanti kita kembali lagi di ujaran legislatif di periode atau periode mendatang dan episode-episode yang akan datang. Nanti di rumah aja sendiri. Iya. Udah nggak ada di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.